Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini di podcast virtual kelima ini, tema yang kita bahas pada sesi kali ini yaitu tantangan orang tua di tengah pandemi. Nah, pada podcast sebelumnya kita sudah berdiskusi dengan Bapak Ibu Guru bagaimana sih tantangan Bapak Ibu Guru di tengah pandemi ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan coba dari sudut pandang yang lain, yaitu dari para orang tua siswa-siswi. Nah, tentunya peran orang tua itu tidak akan lepas dari kesuksesan penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi ini. Oke, mungkin langsung saja kita akan coba berkenalan dengan para orang tua mengenai perasaannya atau pendapatnya pada saat PJJ di saat pandemi ini terjadi. Bagaimanakah diskusi kita pada podcast kali ini? Kita saksikan dan tonton serta simak baik-baik ya. Pertama mungkin kita akan coba perkenalkan siapa aja sih narasumber kita pada podcast kali ini yang tentunya mungkin mewakili para orang tua siswa di sekolah atau madrasah Bapak Ibu. Yuk, langsung saja kita coba berkenalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Santiana. Saya adalah orang tua dari Adrian Dilandoro kelas 7E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anadia Wardani, bundanya Karisma Adara Musta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Rini, ibunda dari Meiza kelas 7E. A few moments later. Nah, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya pada podcast kali ini tentunya saya tidak sendiri ya. Tentunya saya bersama para ibu ya. Para ibu-ibu yang mungkin telah berjuang bersama-sama serta mendampingi anak-anak di rumah dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi ini. Nah, tentunya ibu-ibu kali ini juga mungkin akan mewakili perasaan serta pendapat ibu-ibu lainnya yang mungkin juga telah hebat berjuang mendampingi serta membantu anak-anak selama pembelajaran jarak jauh ini berlangsung. Pada kali ini, seperti yang sudah diperkenalkan sebelumnya, saya bersama orang tua dari Ananda Maizah, kemudian juga bersama orang tua dari Ananda Adrian, serta yang terakhir juga bersama orang tua dari Ananda Karisma Adara. Nah, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kabar saya baik dan sehat. Sehat-sehat juga ya untuk Pak Saiful. Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat Pak. Gimana kabar Pak Saiful? Mudah-mudahan Ibu, anak-anak, beserta keluarga semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita dapat melalui PJJ ini dengan baik. Oke, mungkin langsung saja ya Bu ya ke pertanyaan yang pertama nih. Jadi tema kali ini yaitu berkaitan dengan
belajar dari rumah, teman orang tua di tengah pandemi. Nah, kurang lebih pandemi ini sudah berlangsung sekitar 1 tahun lebih ya Bu. Saya ingat betul saat itu terakhir kali saya mendampingi anak-anak yaitu ketika field trip terakhir kelas 8. Setelah itu tidak lama kemudian ada pengumuman dari pemerintah atau lebih tepatnya Pak Gubernur bahwasanya karena pandemi ini semakin meluas, maka diputuskan sekolah akan menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Nah, setelah pengumuman kebijakan pemerintah tersebut yang mengharuskan kegiatan pembelajaran putra-putri dilaksanakan dari rumah atau PJJ akibat pandemi COVID-19, bagaimana sih perasaan Ibu saat itu ketika mengetahui belajar di rumah menjadi pilihan prioritas? Mungkin yang pertama dari bundanya Maiza. Perasaannya kecewa. Kebetulan kan anak siswa baru kelas 7 Pak. Pasti banyak harapan dengan sekolahnya. Namun apa boleh buat, karena itu keputusan dan kebijakan mungkin yang terbaik untuk semua, ya kita harus ikuti Pak. Ada juga perasaan khawatir apa PJJ saat itu ya, pikiran saya apa PJJ bisa diikuti dengan baik oleh anak-anak. Kalau menurut bundanya Adrian, bagaimanakah? Sebagai orang tua, jujur saya terkejut saat mengetahui kegiatan pembelajaran dilaksanakan di rumah karena ini baru pertama kali dilaksanakan. Menurut bundanya Dara, mungkin ada pendapat lain? Perasaan saya ketika pertama kali tahu kalau anak belajar di rumah menjadi pilihan prioritas, itu adalah sesuatu yang sangat menenangkan, karena sejujurnya dari awal pandemi itu sangat emosional banget karena ketakutan, karena panik, takut tertular oleh COVID-19 gitu. Jadi karena dengan belajar di rumah, jadi kami sebagai orang tua murid tidak perlu was-was anak-anak untuk belajar di luar di sekolah, karena masih belajar di rumah tanpa harus keluar rumah ya. Yang kita nggak tahu sang COVID-19 itu berada di mana. Itu bisa ada di orang dewasa, bisa ada di anak-anak atau benda-benda lainnya. Oke, terima kasih Ibu atas pendapatnya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimanakah cara kerja belajar di rumah saat itu yang Ibu terapkan kepada putra-putri yang tentunya pasti berbeda saat Ananda belajar di sekolah. Mungkin Ibu bisa bercerita, mungkin dari bundanya Dara terlebih dahulu. Cara kerja belajar di rumah awalnya agak bingung karena segala sesuatunya serba baru, baik itu sistem pembelajaran yang baru, terus kita harus juga mengenal software atau alat-alat atau tools yang harus dan bahkan wajib hukumnya untuk dipelajari, karena itu sebagai alat untuk berlangsungnya proses pembelajaran seperti itu. Kalau menurut bundanya Adrian, mungkin ada pendapat lain? Cara saya menerapkan kepada anak-anak dalam proses belajar PJJ online, yang pertama adalah saya harus memastikan anak belajar di rumah secara lancar. Saya harus mengupayakan agar anak-anak tetap menjalankan rutinitas hariannya yang sama seperti belajar di sekolah, mendampingi anak di saat PJJ berlangsung. Terakhir dari bundanya Maiza, mungkin ada yang ingin ditambahkan?
keterlibatan orang tua dalam proses belajar tentunya dimulai dari membangunkan anak, lalu mengingatkan jadwal pelajaran mereka, kemudian memantau anak-anak di saat jam pelajaran. Kenapa dilakukan, Pak? Takutnya anak-anak ketiduran karena keenakan belajarnya di rumah, sebelahnya kebetulan tempat tidur. Jangan-jangan nanti mereka ketiduran. Lalu selalu mengontrol tugas anak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Adakah kesulitan yang Ibu sering hadapi selama pembelajaran jarak jauh di rumah ini berlangsung? Mungkin bisa dijelaskan apa sajakah kesulitannya dan saat kapan kesulitan itu terjadi? Monggo, Bu. Kesulitan yang dihadapi lebih kepada memulai segala sesuatu yang baru, kebiasaan baru dalam satu waktu, semuanya harus bersamaan, harus bisa semuanya gitu. Seperti itu. Dan sebenarnya ini sesuatu yang baru ini lebih kepada membiasakan sesuatu yang baru dan lebih kepada memanage waktu dan kegiatan yang baru. Jadi lebih kepada itu memanage waktu dan kegiatan, itu kesulitan utamanya. Kalau memiliki satu anak yang masih sekolah yang perlu didampingi tidak masalah. Tetapi kalau memiliki 2 sampai 3 putra-putri yang masih sekolah di SD ataupun SMP, tidak kebayang, belum gadget yang harus dimiliki dan juga fasilitas internetnya. Alhamdulillah, Dara sudah SMP, sehingga saya tidak harus mantengin, tidak harus terlalu lama untuk mendampinginya, sehingga saya bisa mendampingi adiknya Dara secara penuh seperti itu. Pasti ada, karena kan tugas kita jadi bertambah, Pak. Jadi saya pura-pura jadi guru nih, Pak, di rumah. Kalau anak-anak biasanya ada kesulitan dengan pelajaran, ya mau nggak mau saya harus ikut belajar juga, Pak, dan mencarikan solusi yang terbaik. Yang kedua, di saat mereka sudah datang bad moodnya, Pak, biasanya mereka sudah lelah banget, jenuh. Nah ini, Pak, yang agak repot. Kesulitannya itu ada. Yang pertama adalah jaringan internet. Jika jaringan internet mati, maka otomatis PJJ online dapat terganggu, terutama di saat anak-anak sedang menghadapi ujian. Yang kedua, kesulitan untuk memahami materi pelajaran. Dan yang ketiga adalah mengawasi anak-anak selama proses PJJ online. Masih ada beberapa pertanyaan nih. Penasaran? Tetap stay tune terus di channel ini. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat terlebih dahulu iklan yang mau lewat berikut ini ya. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita lanjut ya. Menurut Ibu, apa sajakah kelebihan dan kekurangan yang dijumpai selama proses belajar putra-putri di rumah? Menurut saya kelebihan PJJ online adalah waktu belajar fleksibel atau saya tidak perlu bermacet-macet ke sekolah. Yang kedua, mudah diakses secara online. Dan yang ketiga, lebih mudah dalam memonitoring perkembangan belajar anak secara langsung. Kalau kekurangannya adalah jika jaringan internet mati, lalu pemahaman materi yang kurang maksimal. Yang terakhir, anak-anak sering bosan duduk berjam-jam di depan laptop.
Kelebihan dan kekurangan selama proses belajar di rumah. Kalau kelebihannya, si anak itu bisa lebih mandiri dan lebih bisa memanage waktu belajar, dan dia tahu resikonya kalau dia tidak belajar atau dia tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya, seperti itu. Kekurangannya, pada saat ada tugas-tugas yang perlu menyediakan peralatan untuk tugas praktikum, seperti waktu itu harus ada magnet, itu agak sulit mencarinya pada waktu itu karena toko-toko kan dibatasi waktu bukanya. Jadi kita berpacu dari toko sini tidak ada, toko sana tidak ada, jadi cepat-cepat gitu loh. Jadi alhamdulillahnya sih dapat magnet tersebut seperti itu. Selain itu, menurut saya pembelajaran jarak jauh itu rasanya kalau dibandingkan secara offline itu kurang maksimal ya, siswa dalam menerima atau memahami pelajaran yang diberikan oleh gurunya kalau saya bandingkan dengan offline. Kelebihan selama belajar di rumah yaitu pertama, anak menjadi mandiri dan tanggung jawab. Yang kedua, anak lebih familiar dengan teknologi. Yang ketiga, orang tua lebih paham karakter anak tentang bagaimana cara belajar mereka, pemahaman dan daya tangkap mereka terhadap pelajaran. Sedangkan kekurangannya terasa melelahkan karena terasa panjang banget pembelajarannya rasanya, Pak. Dan yang kedua, penugasan siswa juga terasa lebih banyak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Bagaimana menurut Ibu jika belajar di rumah dilanjutkan hingga waktu yang mungkin belum dapat bisa kita tentukan ya, karena situasi pandemi ini sampai saat ini pun belum juga menemukan titik akhirnya. Tapi kita semua berdoa selalu mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir ya. Oke, mungkin pendapatnya Ibu? Sebaiknya pembelajaran online-nya jangan keseluruhan full online, tetapi dicampur dengan offline atau kita sebut biasanya blended learning, yaitu mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali itu ada pembelajaran offline. Selain anak-anak bisa bersosialisasi, ya tapi tetap pada protokol kesehatan tetap diterapkan seperti itu. Tentunya mengikuti dan melaksanakan peraturan pemerintah, terutama Dinas Pendidikan, tentang pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan dalam kondisi saat ini, Pak. Menurut saya, karena situasi pandemi belum berakhir, saya setuju jika PJJ online ini masih diterapkan selama itu menjadi keputusan yang terbaik. Oke, kita masuk kepada pertanyaan terakhir. Apa hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari kejadian pandemi ini menurut Ibu? Serta apa keinginan dan harapan Ibu jika nanti belajar tatap muka dibuka kembali? Selama kurang lebih 14 bulan ini, saya mampu dan yakin dapat menjadi ibu sekaligus guru yang baik untuk anak saya. Saya dan juga anak-anak satu langkah lebih maju dalam mengikuti perkembangan dan penggunaan teknologi demi menunjang pembelajaran. Adapun keinginan dan harapan saya ketika tatap muka, semoga saat tatap muka nanti tetap mematuhi protokol kesehatan agar kami para orang tua ikhlas dan mantap menitipkan putri kami belajar di lingkungan sekolah dengan melaksanakan adaptasi tatanan hidup baru satuan pendidikan, dan tentunya harus ada support dan kerjasama dari semua pihak. Menurut saya hikmah dari pandemi ini adalah kita lebih memiliki waktu banyak berkumpul bersama di rumah untuk saling memahami sesama anggota keluarga. Perhatian dari orang tua terhadap anak-anak pun menjadi lebih maksimal. Keinginan dan harapan jika nanti tatap muka dibuka kembali adalah rasa aman terhadap kesehatan anak-anak terjamin selama di sekolah.
hikmah yang didapat dalam pembelajaran online, banyak hikmah yang didapat. Tapi bagi saya yang terutama hikmah yang didapat itu adalah kita dipaksa untuk melek teknologi seperti itu. Jadi ini tuh sangat berasa bagi saya. Melek teknologi dalam satu waktu kita harus bisa semuanya. Jadi kita sekarang ini hidup dengan teknologi. Keinginan dan harapan belajar tatap muka dibuka kembali, saya sih sangat ingin dan mengharapkan ya, karena kita juga kan ajaran agama kita kan ada hablum minallah, hablum minannas. Ini lebih kepada hablum minannas, jadi biar kita bisa tetap siswa tuh bersosialisasi seperti itu tanpa mengabaikan protokol kesehatan, baik itu untuk siswa maupun guru ataupun pengguna sekolah lainnya. Oke, kita telah sampai pada di akhir acara. Sebelum kita menutup podcast kelima ini, mungkin ada kata-kata yang ingin diucapkan Ibu menyikapi keadaan pandemi ini. Persilakan, Ibu. 3 kalimat terakhir untuk wawancara ini. Pertama, semoga sekolah atau pemerintah mempunyai kurikulum yang tepat dan sesuai pada masa pandemi ini tanpa mengurangi bobot dari mata pelajarannya. Kedua, tetaplah kuat dan yakin kepada Allah bahwa segalanya akan segera membaik. Memang sekarang kita sedang dalam kesulitan, tapi percayalah, COVID-19 tidak akan mewabah selamanya. Ketiga, semoga Allah memberikan keberkahan dan senantiasa melindungi kita dari COVID-19. Terima kasih. Demikian Pak Saiful jawaban dari wawancaranya. Semoga Pak Saiful selalu sukses dan sehat ya. Amin. Semoga pandemi segera berakhir. Semoga kualitas pendidikan lebih baik. Semoga kejadian pandemi ini tidak terulang lagi. Yang pertama, berdoa dan berikhtiar. Yang kedua, semoga pandemi berlalu. Dan yang ketiga, semoga segera tatap muka kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin cukup ya podcast virtual kelima pada sesi kali ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share pada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada saran terkait podcast selanjutnya, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan didik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di podcast selanjutnya ya.